Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamuhu alaihi qala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan seluruh pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kembali Allah pertemukan di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, serta kita mendapatkan janji daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disanjung dan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, panutan kita di dalam menjalankan agama yang indah ini, agama yang rahmatan lil alamin. Wabil khusus dia adalah teladan kita di dalam membina anak dan keluarga sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang langkah-langkah yang mesti kita lakukan di dalam pendidikan anak-anak kita. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas, yang pertama adalah diawali dengan memperbaiki diri sendiri. Ya. Pada pertemuan sebelum ini ya kita sudah bahas bahwa ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, memperbaiki mereka, maka langkah yang pertama yang mesti kita lakukan adalah dengan cara memperbaiki diri kita masing-masing. Dimulai perbaikan itu dari orang tua. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka kesolehan ayah, kesolehan bunda adalah sebab yang paling utama untuk bisa mendidik anak dan keturunannya. Karena kata para ulama, salahul abna bisalahil aba. Kesolehan generasi kita ini akan sangat terikat dengan kesolehan orang tuanya. Dan anak-anak menjadikan kita sebagai qudwah, menjadikan kita sebagai tauladan, menjadikan kita sebagai ya orang yang diikuti oleh anak-anak kita. Terus yang kedua, masih ingat? Mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, mengajarkan pondasi tauhid kepada mereka, ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam Islam asas yang paling pokok, ya, setelah anak kita lahir
disyariatkan untuk mengazankan putra dan putri kita. Dan hal yang paling utama di saat anak kita mulai bisa bicara adalah dengan mentalkinkan apa? Kalimat tauhid kepada mereka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimah la ilaha illallah wa laqinuhum 'indal maut." Ya. Yang ketiga apa kemarin? Nah, mengajarkan ya anak-anak kita adab dan akhlaknya. Ta'widu ba'dil adab ya wal akhlaq at-thayyibah. Membiasakan anak-anak kita di rumah dengan mengajarkan adab, mengajarkan akhlak ya. Hal ini seperti yang disampaikan, yang dicontohkan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam ketika beliau memperbaiki Umar bin Abi Salamah. Dia menceritakan, kuntu ghulaman 'inda aw fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-suhfa. Umar bin Abi Salamah menceritakan ketika itu dia makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ya saat makan tangannya nyebrang ke seluruh sisi makanan, gitu kan? Kita ada makan, di tangannya nyebrang sana sini, ngambil makanan yang ada di depan dia. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam, wahai anak." Ya, dipanggil dengan panggilan al-gulam. Yang pertama Nabi mengatakan Sammillah, baca Bismillah. Yang kedua apa? Wakul biyaminik. Yang kedua adalah makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik. Dan yang ketiga, makanlah dengan makanan yang dekat denganmu. Ini adab, membiasakan. Maka usia anak yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa usia 3, 4, 5 ya, bahkan sampai 6 tahun, model pendidikan yang ditanamkan kepada anak bukan perintah. Instrumen pendidikan di usia tersebut adalah, masih ingat? Qudwah hasanah. Saya ulangi, usia 0 sampai 2 itu pendidikan yang diberikan adalah kasih sayang. Itu berada pada pangkuan ibu. Ibu menggendong, mencium, memeluk. Itulah proses pendidikannya. Usia berapa? 0 sampai 2 tahun. Usia 3 sampai 6 tahun atau 5 tahun, maka pendidikannya adalah dengan qudwah hasanah. Apa itu qudwah hasanah? Dengan keteladanan, dengan contoh, dengan perilaku dan sikap kita sebagai orang tua. Apa maksudnya? Ya ketika masuk rumah ucapkan salam, keluar rumah kita baca doa. Kemudian kita di saat berhadapan dengan makanan kita baca bismillah. Enggak masalah, kita kuatkan. Bahkan subhanallah di saat-saat kita salat misalnya, atau kita bersama anak kita, maka dikeraskan suaranya bacaan zikir, enggak ada masalah, karena itu untuk membiasakan anak-anak kita. Usia 3 sampai 5 atau 6 tahun itu instrumen pendidikan yang paling utama apa? Qudwah hasanah. Jangan lupa ini, gitu kan? Jadi kalau kajian kita kemudian hanya di sini, ya ada kurang faedahnya. Tolong diingat bahwa usia 3 sampai 6 tahun itu instrumen pendidikannya adalah qudwah hasanah. Dari siapa? Dari orang tua. Bahkan perintah di usia itu tidak terlalu berfungsi, Pak. Usia-usia itu perintah tidak terlalu banyak memberikan pengaruh. Tapi yang berkesan pada diri anak pada usia itu adalah keteladanan dari sang bunda, keteladanan dari ayah, ya kan? Keteladanan.
Yang ini yang harus ada, ya ini yang harus kita miliki. Kita mencontohkan bagaimana kita di rumah dengan akhlak yang mulia, dengan keteladanan yang luar biasa. Kita sudah ambil juga contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat Hasan mengambil kurma sedekah. Nabi SAW mencontohkan keteladanan. Keteladanan apa? Tidak makan sesuatu yang tidak dihalalkan bagi keluarga itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar Hasan dan meminta untuk mengeluarkan kurma yang dimakan oleh cucunya Hasan itu. Kalau kita lihat rentang usia Hasan masih kecil. Mungkin ada yang berpikiran, kan enggak masalah Ustaz, dia masih kecil. Anaknya belum berdosa atau cucunya belum berdosa. Tapi disitulah keteladanan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa tidak boleh makan kecuali yang halal untuk keluarga itu. Maka fal wajib 'alal walidaini man at-tifl minal haram. Maka sebagai orang tua wajib untuk melarang anaknya makan dari makanan yang haram. Wa in kana marfu'an anhu al-qalam. Wal meskipun anak itu belum berdosa. Meskipun anak itu belum balik, ya, belum dituntut dia untuk melakukan syariat, tapi dia mesti diajari sejak dini. Jangan karena alasan masih kecil lalu kita biarkan, tidak boleh. Yang keempat, berlemah lembut dan memanjakan anak. Ini adalah salah satu konsep pendidikan. Kelemah lembutan itu sangat bermanfaat dan berpengaruh pada kejiwaan anak. Dan akan berpengaruh kepada psikis anak. Ya. Maka jangan kita abaikan. Ketika anak kita minta main, ketika anak kita ingin bermanja-manja dengan kita, jangan diabaikan. Sekalipun para ayah ini lelah, sekalipun para bunda capek. Tapi biasanya sih orang tua ini ayah yang paling ditunggu oleh anak. Di saat ayah pulang dari kerja sore hari, atau di saat misalnya ayah hari itu dinasnya tidak keluar kota, mungkin cepat pulang. Di saat badan lelah, anak menunggu kita depan pintu rumah kita. Mungkin dia minta digendong. Mungkin dia minta diajak main. Main sepeda yuk, ya, padahal ayahnya baru sampai. Ayahnya baru sampai. Mungkin ayahnya diperlihatkan tulisan-tulisan dia, atau diajak hanya sekedar main. Berikan waktu untuk anak kita. Berikan waktu, walau hanya sekedar sebentar. Layani mereka. Terkadang mungkin ayah kita sedang istirahat gitu ya, anak-anak kita naik ke punggung kita. Atau saat-saat kita sedang kelelahan, kita berbaring, ya, kemudian kita tertidur, anak-anak kita ya mungkin bermain di samping kita. Maka kerjasama para bunda sangat dibutuhkan. Maka itu ikhwah fillah rahimakumullah, sekali lagi, ya, seperti mana yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Mesti ingat hadis ini, jangan lupakan ini. Hadis ini adalah hadis yang mengukur kebaikan seorang laki-laki. Standar baiknya kita sebagai lelaki ini adalah lelaki yang baik kepada keluarganya. Lelaki yang akrab, ya, yang komunikasinya jalan dengan keluarganya. Laki-laki yang penyayang, laki-laki yang penuh perhatian, laki-laki yang tidak bakhil kepada keluarganya, memberikan perhatian utuh, memberikan segalanya apa yang ia miliki untuk keluarganya. Laki-laki yang baik seperti itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan laki-laki yang baik dengan mitra kerjanya, kemudian kasar dengan orang rumahnya,
Laki-laki baik bukan laki-laki yang royal kepada teman-teman di luar sana, tetapi bakhil kepada keluarganya. Bukan itu. Lelaki yang baik itu adalah lelaki yang sayang kepada keluarganya, yang ramah kepada anaknya, yang pemurah kepada pasangannya. Ini standar dibuat oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Karena tidak jarang orang, Pak, ketika di rumah seperti singa, tapi kalau di luar sana, Masya Allah, lembutnya bukan main kepada orang. Anak bicaranya hanya satu arah pembicaraan saja. Dengan anak itu hanya perintah. Sering saya katakan kalimat ini, jangan hanya bicara dengan anak itu perintah saja, tapi tanyakan hati anak kita seperti apa keadaannya, bagaimana belajarnya. Pancing saja dengan kalimat-kalimat. Sini Abi ceritakan, nak, ya, kisah seorang nabi. Anak paling suka cerita, Pak. Anak paling suka mendengarkan cerita. Kalau ayah bunda tidak punya banyak perbendaharaan kisah, maka beli buku. Buku sudah banyak ditulis. Buku sudah banyak, ya, dengan riwayat-riwayat yang sahih. Kisah-kisah maksur minas sahabatil kiram. Sampaikan kisah itu, ambil ibrahnya. Ini bagian yang tidak boleh putus. Kurikulum yang harus hidup dalam rumah tangga kita. Masing-masing anak kita, ya, kita ceritakan kisah sesuai dengan dia. Kalau perempuan, kisahkan seperti kisah Aisyah ibunda kita. Kisahkan seperti kisah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Coba saya ingin tanya di masjid ini, siapa yang selalu berkisah dengan anaknya? Boleh angkat tangan? Ada? Atau tidak selalu lah, tapi pernah? Ada? Ada? Enggak ada? Hah? Bunda ada? Siap komitmen jemaah sekalian? Hah? Bulan depan insya Allah, ya, saya akan evaluasi lagi. Siapa yang sudah berkisah dengan keluarganya? Siapa yang sudah mencoba menceritakan kisah Nabi, kisah sahabat? Karena itu bagian yang tak boleh terpisah. 2/3 Al-Quran itu isinya kisah. Kisah itu kurikulum Rasulullah. Bagaimana Allah menguatkan Nabi Muhammad di dalam dakwah melalui kisah para anbiya sebelumnya. Dan kisah itu menguatkan. Kisah itu memberikan sentuhan yang berbeda, Pak. Sungguh sangat banyak kalimat-kalimat indah dalam kisah itu yang akan mengokohkan anak kita. Maka itu kisah di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, bahwa Allah mengkisahkan kepada Nabi kita ahsanal qasas, kisah-kisah terbaik. Baik, ini menjadi PR kita bersama. Siap ya jemaah sekalian ya? Siap? Insya Allah bulan depan saya ingin lihat kembali. Pulang kita, ya mungkin pekan pertama belum, beli bukunya dulu. Pekan kedua berkisah. Para ummahat tolong ambil bagian di dalam kurikulum ini. Ya kalau kita tidak praktekkan, kapan lagi? Baik. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, kita berlemah lembut dengan keluarga kita, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, satu ketika memanggil anak-anak di usia-usia seperti usia Abdullah, kemudian anak-anak kecil di masa itu, Abdullah bin Abbas, anak-anak kecil di masa itu. Coba lihat anaknya, misalnya ada yang 3 orang anak di sini. Yang masih antum berapa? Baru 3, alhamdulillah. Masih udah kecil-kecil atau masih kecil atau udah besar-besar? Artinya bahwa buat permainan yang dibuat oleh Nabi SAW ini. Coba dibuat, Pak. Saya menyampaikan ini bukan hanya teori-teori. Saya sampaikan kisah orang yang paling terbaik. Siapa? Rasulullah SAW. Saya sampaikan kisahnya. Ya, kisahnya seperti apa? Nabi SAW mengatakan kepada anak-anak
Bukan anak dia ini, anak-anak sahabat di masa itu. Diajak kumpul. Makanya Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Nabi datang ke kota Madinah, yang banyak menyambut Nabi di antaranya siapa? Hah? Anak-anak, Pak. Nabi itu disenangi oleh anak-anak. Nabi itu dirindukan oleh anak-anak. Masa ayah nggak dirindukan oleh anaknya sendiri? Ya kan? Disenangi beliau itu oleh anak-anak di zaman itu. Kenapa? Dia bisa mengakrabkan diri kepada anak-anak sahabat. Bukan hanya cucu dan anak-anaknya saja. Anak-anak para sahabat. Nabi dekat dengannya. Nabi bermain dengan mereka. Satu ketika Nabi SAW mengatakan, yuk, kata Nabi SAW, lihat, man sabaqa ilayya falau kada wa kada. Sekarang kalian di sana. Siapa yang dulu sampai ke saya, kata Rasul, maka dia mendapatkan ini. Apa yang terjadi? Fayastabiquna ilaihi. Anak-anak itu langsung berlomba-lomba, saling ya pengen cepat sampai kepada siapa? Kepada Rasul. Coba anak-anak kita nanti dibariskan. Sudah. Siapa yang pertama kali sampai ke ayah, ayah kasih hadiah. Coba. Ini salah satu bentuk permainan yang mengakrabkan, yang menunjukkan kedekatan kasih sayang ke anak-anak. Lalu kemudian fayastabiquna ilaihi. Seluruh anak-anak yang ada di zaman itu mereka langsung berlomba-lomba. Ya, berkejaran untuk sampai kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqauna ala dhahri wa sadri fayuqabbiluhum wa yaltazimuhum. Ada yang megang punggung Nabi, ada yang pegang dada Rasul. Yang namanya orang anak mana saja yang dia pegang, yang penting sampai ke Nabi SAW. Lalu bukan hanya sekadar seperti itu, Nabi SAW fayuqabbiluhum. Nabi kemudian apa? Mencium anak itu, Pak. Wa yaltazimuhum. Cobalah lakukan ini. Dekat dengan anak-anak, disenangi dengan anak-anak. Jangan sampai ya anak ini lari dengan kita, atau jangan sampai anak saudara kita, tetangga kita nampak bapak itu lari orang semua. Kenapa? Karena tatapan matanya sangat tajam ke anak-anak. Jangan. Buat akrab dengan anak. Buat dekat dengan anak. Capek memang, tapi begitulah seharusnya. Lelah pasti. Ya. Kita berharap orang lain menanamkan keimanan. Nggak mungkin, Pak. Kita berharap orang lain menanamkan akhlak. Jangan berharap kepada orang. Kita sebagai ayah, kita sebagai bunda, kita orang yang paling pertama mencontohkan itu dan menanamkan itu. Jelas ya? Jadi berkisah. PR kita satu berkisah. Yang kedua apa lagi? Buat permainan dengan anak kita. Hadiah tidak perlu mahal-mahal ya. Tidak perlu ya. Ya cukup dengan kasih cium itu udah hadiah itu sudah. Nanti ayah cium. Siapa yang dulu sampai ke ayah, ke abi, nanti ayah peluk. Gitu kan? Nanti tidur dekat ayah. Biasanya anak rebutan itu. Biasanya anak rebutan, mau tidur dekat abi. Ya kan? Ya kita belikan misalnya buah. Dan seterusnya. Lakukan. Ini ilmu-ilmu aplikatif yang kita ambil langsung dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditunda lagi. Ya, kalau jemaah sekalian hadir di sini hanya untuk mendengarkan ya hanya 1 jam ini untuk ya kepulang kemudian tidak ada aplikasinya, tinggal ngaji kita lagi kan. Kita belajar untuk kita amalkan. Wabil khusus ini konsep pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa tariqil la'ab tabussu fil atfal akhlaq al-hasanah qasid. Dari permainan itu akan muncul akhlak-akhlak mulia, nampak kejujuran, nampak anak yang agak sedikit ya kurang jujur, kurang amanah. Kita luruskan di situ. Kita luruskan di situ. Wa tuhadhdhiruhum minal akhlaqiz dzamimah kal kadzib. Kita dengan permainan kita pesankan antum harus jujur ya, harus aman, tanggung jawab. Dan dalam permainan kita pesankan ke anak kita. Ya, jangan sampai berbohong, jangan sampai tidak amanah, berdusta, khianat, atau lafaz-lafaz yang
tidak baik muncul di lisan anak-anak kita. Baik, ikhwatal kiram rahimakumullah, ya. Yang berikutnya sudah ya? Hah? Apa yang tentang kelima apa? Ahsan, baik. Yang kelima, tathhirul baiti min alatil lahwi wa tarab. Bersihkan rumah kita dari alat-alat musik, dari alat-alat yang bisa menjadikan anak-anak kita ya jauh daripada Al-Quranul Karim. Contohnya apa itu? Gitar. Nah, anak-anak kita nggak boleh main gitar, ya, seruling misalnya, atau alat-alat yang lain, nggak boleh. Bersihkan itu semua. Ada piano kah, masih ada kah di rumahnya? Udah, itu nggak zamannya, sudah. Itu bukan keluarga yang keluarga muslim yang punya seperti itu. Karena hiburan orang beriman bukan dengan musik. Hiburan orang beriman itu dengan Al-Quranul Karim. Hiburan orang beriman itu apa? Dengan amal saleh. Hiburan orang beriman boleh keluar rumah dengan permainan yang mubah. Ajak sekali waktu keluarganya berlibur, ajak dia keluar, ya, ajak dia safar. Itu juga menjadikan hiburan, menghilangkan kejenuhan. Naam, dijelaskan bahwa seperti yang disebutkan bahwa kita harus membersihkan rumah-rumah kita minal umuril muhimmati wal mu'inati ala tarbiyatil abna, tathhirul baiti min alatil lahwi wat tarb. Seluruhnya. Ya, bukan hanya alat-alat musik, tapi kalau di rumahnya masih ada misalnya CD-CD nyanyi, ya, kemudian lagu-lagu, sudah buang. Bukan itu lagi yang kita putar di rumah kita. Kalau ingin berubah keluarga kita, yang kita putar MP3 misalnya, ataupun dihidupkan Al-Quranul Karim, atau misalnya video Al-Quran yang dihidupkan. Kalau nyanyian yang kita dengarkan, yang akan muncul, yang akan tumbuh di hati kita dan anak kita adalah kemunafikan, an-nifaq. Tapi kalau Al-Quran yang kita dengarkan, atau ceramah misalnya diputar, ceramah-ceramah keislaman di rumah kita, atau nasihat-nasihat, maka ini akan menumbuhkan kebaikan. Apalagi Al-Quran. Sudahlah, nggak zamannya rumah kita dengarkan musik itu lagi. Tutup pintu, ya, pintu-pintu kemaksiatan seperti ini. Jangan lagi kita memutar-mutar musik di tempat-tempat, ya, misalnya antum punya toko, ya, di tempat di tempat dagangnya, enggak, putar Al-Quran. Kita dengar dapat pahala. Orang lain dengar, mudah-mudahan dapat pahala juga. Cobalah pola hidup keluarga kita ini dirubah, Pak. Kita harus berani. Jangan hidup seperti pola kebanyakan orang. Tapi kita sebagai muslim, bukan sekedar kita Islam. Keluarga kita ini kita yang bertanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi memang perlu keseriusan antara kita dengan pasangan. Perlu kebersamaan. Kalau ngaji, saya harap sekali lagi ngaji itu bawa istrinya ke sini. Ya, bawa suaminya ke sini, Bu. Jangan hanya ngaji sendiri kemudian ilmu disimpan sendiri. Tapi kita duduk dalam majelis ini sama-sama belajar bagaimana Islam berkomitmen kita dalam kebaikan. Bersama-sama kita untuk berbenah. Saya beberapa hari yang lewat didatangi oleh salah seorang ikhwah kita yang ada seorang yang mengeluhkan tentang kehidupan, ya, yang ia hadapi. Bagaimana solusi untuk mengajak keluarga? Ya, dia sudah semangat, suaminya sudah semangat ngaji, dan ingin berubah, tapi menjadi kendala apa? Pasangannya. Dan tak jarang juga istri yang sudah ngaji penuh kesadaran mendapatkan hidayah, tapi suami sulit untuk diajak. Nah, yang baik adalah manakala kedua-duanya punya semangat untuk berbenah, punya semangat untuk mengilmui diri. Kita perlu mengilmui tahapan anak-anak kita, Pak.
Setiap tahapan usia anak itu berbeda pola pendidikannya. Setiap tahapan usia anak itu berbeda penekanannya. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi SAW dan dicontohkan dalam kehidupannya dan kehidupan para sahabat, orang-orang baik di zaman dahulu. Ya, maka bersihkan rumah kita dari hal-hal yang mengotori dan merusak kesucian, kebersihan, kenyamanan, ketentraman rumah tangga kita. Baik, yang keenam, ikhwatal kiram rahimakumullah, tahsinul baiti bil Quran wal adhkari was salah. Membentengi rumah kita dengan Al-Quran, membentengi dengan zikir dan salat-salat sunnah kita di dalam rumah kita. Minal umuril mu'inati ala tarbiyatil abna, di antara perkara yang bisa membantu kita, yang memudahkan kita untuk pendidikan anak kita, tahsinul baiti bil Qur'ani wal adhkari was salatu fi. Kita bentengi rumah kita dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Kita baca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, fa innal baita alladhi tuqra fi surat al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Kalau rumah terasa kurang nyaman, rumah terasa tidak enak perasaan kita ketika berada di rumah atau ada rasa-rasa yang lain, maka baca Al-Quran, baca surat Al-Baqarah. Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baca Al-Quran. Hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Suami baca, istri baca, anak membaca Al-Quran. Bentengi rumah kita. Ini rumah yang barokah, yang didengarkan di dalamnya sebaik-baik kalam Allah. Bukan perkataan syaitan, bukan nyanyian dan musik yang kita putar. Bukan. Yang kita putar adalah kalamullah, sebaik-baik kalam. Sudah, putuskan semua itu, tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Sudah, tinggalkan semua itu. Kita berpindah kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wal azkar, kita baca doa-doa, kita baca zikir-zikir di rumah kita. Ya, kita baca zikir-zikir, dan ini diajarkan ke anak-anak kita. Dan juga kita hiasi rumah kita dengan salat, dengan salat-salat sunnah kita, salat duha, salat malam, salat witir. Ini adalah sesuatu yang indah, kebaikan yang harus tumbuh nampak oleh anak kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, jadikan bagian rumah kalian itu salat sunnah kalian. Jadikan bagian rumah kita salat sunnah kita. Rawatib, qabliyah dan ba'diyah silahkan di rumah. Silahkan. Itu lebih afdal, kata Nabi SAW. Tidak ada salat yang lebih baik, ya, yang kita kerjakan di rumah kita, ya, melainkan pada salat-salat wajib yang kita harus kerjakan di masjid. Kalau salat sunnah itu paling afdal di mana? Di rumah. Itulah bagian ibadah yang tak boleh putus. Sekali lagi, ikhwafillah, ini ilmu al-fiqh, ilmu yang bisa kita amalkan. Jadikan bagian solat kita di rumah kita. Fa inna tilawatal Qur'an laha atharun 'azimun fi tahsinil bait minasyayatin. Karena Al-Qur'an yang dibaca di rumah itu akan membentengi rumah kita dari syaitan, wa dukhulil malaikah, wa nuzulir rahmah was sakinah was sa'ada war raha. Al-Qur'an akan menghadirkan ketenangan. Al-Qur'an akan menghadirkan kenyamanan. Al-Qur'an akan menghadirkan, ya, kebaikan, kebahagiaan ala ahlil baiti wa kadzalika zikrullah. Sudah, ke depan kita hidupkan rumah kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kita hiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Wa minal adillati ala dzalika, di antara dalil yang menunjukkan tentang ini apa?
Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna asy-syaitana yafiru minal bait alladhi tuqra fi suratul Baqarah." Bahwa jangan jadikan rumah kalian kuburan, kata Nabi SAW. Maka sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah di rumah kita. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu, kalau seorang laki-laki masuk ke rumahnya, fa dzakarallah 'inda dukhulih, kemudian dia membaca zikir ketika masuk rumah. Ya. Apa zikir masuk rumah? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ucapkan salam sama orang ya ahlul bait. Maka ketika orang membaca ya fadzakarallah inda dukhulih wa inda ta'amih, qala syaitan, syaitan berkata, la mabita lakum wala asa, malam ini enggak ada tempat tinggal, malam ini tidak ada makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulih, kalau dia masuk rumah tanpa zikir, qala syaitan adraktumul mabit, malam ini ada tempat tinggal. Walau idza lam yadhkurillah inda ta'amih, kalau tidak membaca zikir saat makan, adraktumul mabita wal asya, rawahu Muslim. Sudah azan? Baik, silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil Xenia BK 135. Masyaallah. Baik. Ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat. Syukur. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
La Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan qaimatin wa nashatan wa ba'ath maqam Muhammad alladhi wa ata innaka la tukhlifal mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Setelah kita menyelesaikan tentang poin-poin yang berkaitan dengan ya, usia-usia ya, sebelum usia 7 tahun ya, dari usia 0 sampai 2 dan 2 sampai 6 tahun atau 3 sampai 6 tahun. Baik ya, maka kita masuk bagaimana pola pendidikan. At-tarbiyatu min sinni sabi'ati ila rabi'ati ashar. Ya, pola pendidikan dari usia 7 tahun sampai usia 14 tahun. Ini setelah kita berbicara dengan semua tadi ya, pesan-pesan yang telah disampaikan oleh para ulama, bagaimana harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika usia 0 sampai 2 tahun. Ya, usia berada dalam pangkuan seorang ibu, ya kan? Kasih sayang, pelukan, ciuman, dan itulah nutrisi yang ada yang harus diberikan kepada anak. Ya, yang kedua, usia 3 sampai 6 tahun disebut dengan usia keemasan. Usia di mana pendidikan yang paling baik di usia itu apa tadi? Qudwatun hasanah ya. Di mana usia yang harus dicontohkan kepada anak-anak kita, keteladanan, kebaikan. Ya, usia itu adalah usia ya menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menanamkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui keteladanan, melalui kisah-kisah yang kita berikan kepada mereka. Perhatikan, kita masuk kepada poin yang lebih ya, mungkin anak-anak kita sudah ada yang di usia seperti ini. Ya. Usia 7 sampai 14 tahun. Nah, setelah kita mendapatkan anak-anak kita sampai pada usia ya usia 7 tahun, maka usia ini adalah usia yang sangat subur untuk pendidikan dari keilmuannya. Ya, usia yang paling bagus untuk menanamkan keilmuan. Disebut juga wasinud zahabi, usia keemasan, usia kegemilangan. Wa huwa sinud zahabi li ta'allum wa bi khasatul hifzi. Usia emas untuk menghafal itu usia-usia 7 sampai berikutnya. Ya. Li khuluwi qalbihi min asy-syawaghil wal afkar allati yufakkiru fiha al-murahiqun. Karena usia ini biasanya anak-anak kita lebih fokus. Ya kan? Fokus kepada apa? Kepada ilmu. Usia ini usia belajar. Usia ini usia anak kita berada di lembaga pendidikan. Usia-usia yang sudah mulai bersentuhan dengan orang luar. Usia-usia sudah mulai bertemu dengan guru. Ya, ikatkan, hubungkan langsung kepada Allah. Lebih hebat nanti. Lihat sajalah. Jauh keimanannya lebih kokoh dari kita. Mungkin kita dulu nggak dapat sentuhan itu. Karena sering kita mainnya main di parit-parit kan. Seringnya main di luar. Ya, mungkin zaman itu keilmuan tidak seperti zaman sekarang. Ya kan? Ngaji mana ada orang ngaji dulu. Belajar agama duduk seperti mana ada. Ya, paling ilmu-ilmu zaman dahulu dari kakek nenek kita dapat seorang tua kita. Itulah bekal mereka dulu mendidik kita. Alhamdulillah hari ini banyak ilmu, banyak kajian. Ya. Lalu kita praktekkan. Kita rubah pola kita. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau minta anak sama Allah. Wa idza sta'anta, yang ketiga, wa idza sta'anta fas'in billah. Amani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat.
Saya diajarkan oleh Rasulullah kalimat. Aquluhunna fi kunutil witir. Aku baca saat saya kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Siapa yang mengajarkan Ali? Hasan ibn Ali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita evaluasi. Ada enggak doa yang doa itu anak hafal dari lisan kita? Ada enggak? Coba evaluasi. Ada enggak satu doa yang sudah kita ajarkan ke anak kita dan anak kita taunya doa itu dari ayah atau dari bunda misalnya? Ayo. Jangan semua kebaikan ini diborong oleh gurunya. Jangan semua kebaikan itu diambil oleh gurunya. Kita bisa kok. Ya, Abi ajarkan kamu satu doa ya. Praktekkan di rumah kita, Pak. Ajarkan anak-anak kita. Sampai kapan kita menunggu? Ya, sampai kapan kita harus nantilah anak itu tahu sendirinya. Ini bukan begini cara orang tua yang ingin fastabiqul khairat bersama-sama untuk apa? Untuk meraih kebaikan bersama anak-anaknya. Inilah yang pertama. Yang mesti diajarkan adalah yang pertama adalah di mana usia 7 tahun, di mana saat yang paling baik untuk menanamkan ilmu kepada anak kita. Lalu di dalam kitab ini apa yang mesti kita perhatikan di usia 7 tahun? Yang pertama adalah salatnya. Minal khutuwatil amaliyati allati yu'tana biha fi hadhihi al-marhala ma hatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-amri bis salah. Di antara perkara yang paling pokok ketika anak kita sudah menginjak usia 7 tahun, berarti usia telah masuk kepada usia perintah Nabi untuk menyuruh salat. Maka usia 7 tahun itu bahasa Rasul perintah. Muru auladakum, perintahkan anak kalian salat. Kalau di usia 7 tahun kita sudah memerintahkan untuk salat, maka mengajari sholat di usia sebelumnya, mengajari wudhu, mengajari istinja, mengajari bacaan-bacaan sholat, itu di usia sebelum usia 7 tahun. Ya usia 6 tahun, usia 5 tahun itu sudah bagus, usia yang sudah anak sudah ngerti kalau diajarkan, anak sudah bisa hafal. Di usia 7 tahun itu usia perintah. Ya, kalau bagaimana kita merintahkan anak kita sholat kalau dia belum tahu di usia 7 tahun itu? Atau orang tuanya di usia sebelum usia 7 tahun sudah tak pernah mengajarkan. Gimana kita mau nyuruhnya? Maka ada yang bertanya, usia kapan kita ngajari anak kita? Usia sebelum usia 7 tahun. Usia itulah usia kita mengajari mereka. Muru abna'akum bis salati wa hum abna' sab'a sinin. Sudah, usia 7 tahun usia perintah. Nak, kamu sholat. Tanyakan ke anaknya, kamu sudah sholat? Belum ya, sholat. Nah, sampai usia wadribuhum 'alaiha awahum abna' 10 sinin. Usia 7 tahun ya. Usia 8 tahun. Itu usia mengawal. Usia 9 tahun usia mengawal terus. Makanya sering kita hitung-hitung kan, usia 7 tahun itu sholat 5 kali sehari, iya kan? 5 kali sehari kali setahun berapa? 5 kali 365 hari berapa? Hah? Berapa bang? Coba itu. Berapa kali perintah itu? Berapa kali sholat dalam setahun? 5 kali 365. 1000 berapa? Hah? Berapa bang? 1600 sekian. Kali 3 tahun. Usia 7 tahun, usia 8 tahun, usia 9 tahun, usia 10 tahun. Makanya wajar
Sudah 5.000 kali perintah untuk sholat, tidak mau sholat, wadribuhum, berpukul. Islam sangat memperhatikan tahapan. Islam sangat memperhatikan usia. Ini terkadang menyuruh sholatnya maghrib sama isya aja, atau maghrib aja. Karena ayah sholat maghrib, subuh tidak sholat, isya tidak sholat. Gimana? Kita ini subhanallah, kita diperintahkan tanggung jawab di hadapan Allah besar sekali. Maka usia 10, sekali lagi usia diperintahkan anak kita sholat. Fal wajib 'alal murabbi, ya, maka wajib bagi orang tua pendidik ayya'mura fi hadis sin ibnahu bis shalah, maka perintahkan anaknya untuk sholat, wa yuraghibuhu fiha, dan tumbuhkan anak kita cinta untuk sholat, ya, dijadikan anak kita ingin mau sholat, wa yubayyin fadailaha wa fawaidaha, sampaikan ke anak kita tentang keutamaan sholat. Dia adalah tiang agama, pembeda kita antara orang kafir. Sholat adalah amalan yang pertama dihisab Allah. Nak, jaga sholatmu, jangan sia-siakan. Dan sebutkan juga fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Dan sebutkan juga hukuman orang yang meninggalkan sholat. Itu caranya agar anak kita cinta. Sama Pak, kalau kita ingin ya rajin qiyamul lail, bacalah fadilahnya, ya kan? Semangat kita. Kalau kita ingin menjaga sholat jamaah, baca fadilahnya. Kalau ingin kita di saf pertama, keutamaannya apa, baca. Pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tarabba ala hubbi sholati wa muraqabati Allah nasha'a tahiran taqiyan salihan bi idznillah. Kalau anak kita tumbuh ya di dalam mencintai salat, muraqabatullah, maka insyaallah anak kita menjadi anak yang bertakwa saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, li'anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fa ihmaluha wa tasahhul fiha daya'i ayyama daya', maka menyia-nyiakan salat, tidak peduli dengan salat, tidak perhatikan dengan salat, maka anak-anak juga tidak akan hilang kebaikan di dalam kehidupannya. Wala tarbiyatan wala salaha ba'da idha'atis salah. Tidak ada pendidikan yang paling baik, tidak ada kebaikan yang paling baik yang akan hadir di rumah tangga kita kalau salat itu disia-siakan. Ayah peduli salat, ajak anak-anak kita ke masjid, pesankan kepada mereka untuk menjaga adab di masjid. Tak apa-apa, sabar-sabar menjadi jamaah di masjid, ya. Ada anak-anak agak ribut, sabar Pak, memang begitu. Di zaman Nabi, anak-anak itu masjid tempat yang paling nyaman bagi mereka. Di masjid itu anak-anak diajarkan Nabi doa-doa. Bahkan ada anak-anak sahabat itu diajarkan oleh Nabi azan itu di masjid. Lafaz azan itu diajarkan Nabi di masjid. Di dalam riwayat, anak-anak sahabat itu diajarkan surat Al-Fatihah di masjid. Jadi masjid ini memang tempat yang disenangi oleh orang dewasa sampai anak-anak. Disabar kalau agak sedikit ribut, ya ada sedikit, ya sama-sama kita. Maka masjid ramah anak, orang tua ramah anak, jamaah ramah anak. Anak kalau ke masjid pesankan, nak di masjid sholat ya, jangan ganggu orang, ya kan? Jadi tidak masalah. Ini ada orang yang memang tidak boleh sedikit pun gerak aja anak itu langsung dipelototinya. Ya, gak bisa. Kalau bapaknya begitu baru dipelototin. Kalau anak-anak tidak masalah. Bapaknya lari di masjid baru kita tegur. Ya. Kalau yang lari di lapangan aja Pak, bilang tidak usah di sini. Kalau anak-anak memang panggil saja baik-baik. Nah, ini sholat ya dulu ya. Sholat. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Maka banyak kebaikan yang kita dapatkan di rumah Allah ini. Banyak amal saleh kita bisa lakukan bersama di rumah Allah ini. Makanya ya, dulu dalam kehidupan sejarah Islam, ya kalau masjid di saat sejarah Islam yang pertama, kalau musuh-musuh Islam itu masuk ingin mematai-matai bagaimana kondisi umat Islam, ya maka kemudian mereka tengok masjid penuh
Ya, masjid penuh oleh kaum muslimin, kemudian masjid penuh oleh anak-anak muda, masjid ramai oleh anak-anak kecil, kemudian yang mereka pegang adalah al-mushaf, Al-Quranul Karim, majelis ilmu hidup setiap hari dalam sepekan, pagi dan petang. Mereka takut, Pak. Yang menjadi mata-mata itu kembali menyampaikan, tidak sanggup kita melawan kaum muslimin. Apa sebab? Masjidnya penuh, masjidnya ramai, sholat berjamaahnya, kajiannya, anak-anak mudanya megang mushaf. Di malam hari rumah-rumah mereka seperti suara-suara lebah, masing-masing qiyamul lail di rumahnya. Kita nggak sanggup melawan mereka. Balik mata-mata itu. Setelah berapa waktu masa kemudian datang lagi menengok, masuk ke gerbang, melewati gerbang, anak muda sudah nongkrong. Suasana sudah mulai berubah. Anak-anak muda sudah banyak nongkrong. Pembicaraannya bukan lagi agama, ilmu. Yang dipegang bukan lagi Al-Quran. Masuk masjid sudah mulai kosong, jamaah sudah mulai hilang, keilmuan tidak lagi menjadi kecintaan. Qala al-ana nahzumuhum. Inilah saatnya kita menyerang kaum muslimin. Sudah hancur, lebur semua umat Islam hari itu. Kalau masjid masih ramai oleh orang, itu ada harapan umat ini bangkit. Masjid besar yang banyak tiangnya aja masjid itu, tidak ada orang. Yang banyak tiang masjid aja. Gimana ingin bangkit umat ini? Keluarga muslim tidak dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah itu asing dari orang-orang yang ke masjid. Gimana kita mengharapkan kebaikan bagi umat ini? Allah taala alam. Ya, ini jadi bahwa kebaikan-kebaikan kita, ya insyaallah kita mulai dari rumah kita dengan menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, didik istri kita, anak kita, ya keluarga kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka ya tentang kebaikan-kebaikan Islam ini. Cintai mereka, anak-anak kita, sayangi mereka. Ya, walaupun kita lelah, walaupun kita capek, walaupun anak kita banyak sekali membuat hati kita terkadang lelah, bahkan sampai bersedih, tapi itu semua yakinlah ikhwatul kiram rahimakumullah, ada proses yang kita lewati, ya, dan jangan cepat menuntut hasil, ya jangan cepat menuntut hasil. Berproses orang untuk menjadi orang baik itu, berproses orang menjadi orang alim itu, berproses orang untuk bisa memperbaiki diri itu. Maka anak kita lewati proses itu dengan baik. Tidak ada orang yang langsung soleh. Tugas kita apa? Tugas kita hanya mendidik, menyampaikan, menasihati, membimbing, mencarikan guru terbaik, mencarikan sekolah terbaik, ya, mencontohkan keteladanan. Tapi yang bisa menjadikan anak kita orang baik bukan kita, Pak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita malam ini. Ada 2 mushaf di depan saya sebagai hadiah. Bagi yang bisa menjawab, berhak untuk mendapatkannya. Pertanyaannya, sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang standar baiknya seorang laki-laki itu. Ini hadiahnya Quran loh. Makanya pertanyaan sedikit agak bolehlah artinya saja. Ini minta diskon nampaknya. Saya kasih diskon. Silakan. Ya, coba. Baik terhadap anak-anak keluarganya. Ya, bunyi lafaz hadisnya bukan seperti itu dan terjemahannya belum sempurna. Siapa, Bang? Terus?
dan belum sempurna. Ya, silakan. Ahsan, itu dia. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan saya, kata Rasul, adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Fadhal. Nah, ini ada, Masya Allah, mushaf. Silakan Bang, diambil Bang. Selamat. Semoga Allah berkahi. Masya Allah. Baik. Yang kedua, ini untuk akhwat atau apa nih Ustaz? Mana siapa Ustaz? Akhwat. Ada yang di sana? Ada ya? Baik. Para ummahat, sebutkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas.